Apa kabarnya hari ini, Ra? Baik, Pak. Iya, kalau kakak juga, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadapi pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mau meriksa dulu ke kelas. Oke, siapa? Coba lihat kiri kanannya, siapa tidak hadir hari ini? Diri, Pak. Siapa lagi? Itu aja, Pak. Oke, ini pembicaraan kita hari ini adalah tentang induksi magnetik. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak mau lihat dulu sudah sejauh mana kemampuan kamu, penguasaan kamu tentang materi yang sebelumnya. Ya, ya. Medan magnet merupakan daerah sekitar magnet yang magnet. Oke, bagus. Sekarang kita sudah tentang induksi magnet. Ya. Tentang induksi magnet di sekitar kawasan arus. Nah, untuk pembelajaran ini, ya, di sini kita akan mempelajari dan peserta didik kami sebenarnya harus tidak mampu memahami konsep induksi magnet atau medan magnet di sekitar kawasan arus. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara nanti kamu bisa mempresentasikan, ya, kemudian bisa mencoba peralatan tersebut kita, sehingga nanti kamu peserta didik kami bisa menemukan atau bisa membuktikan bahwa benar-benar ada medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawasan induksi magnet. Sehingga nanti bagian nilai yang bagian kamu ambil adalah ada sikap kamu bekerja sama, ada diskusi kamu, kemudian ada nanti latihan kamu, kemudian ada nanti laporan. Ya, dan yang paling penting adalah unjuk kerjanya untuk setiap hari kerja belajar itu harus dari hal-hal kecil, ya, dari soal gampang bisa, soal gampang bisa, dan selalu bisa, ya. Artinya ada motivasi daripada orang-orang yang sudah terdahulu kita. Dibilangnya begini, Allah bisa karena biasa. Itu harus menjadi kami beserta didik kami sekali. Dari situ, orang-orang yang successful, orang-orang yang sudah berhasil, semuanya harus pernah berwala besar, ya, pernah mengerjakan hal kecil, pernah mengerjakan soal sulit, ya. Jadi jangan ketika soalnya atau ketika pelajaran sulit, kami langsung berbentuk juga tidak melakukan usaha juga melakukan asli. Nah, kita akan lanjutkan tentang induksi magnet pada yang pertama pada kawan lurus berarus. Kawan lurus seperti ini. Ini juga nanti berlaku pada kawan berarus. Ya, ingat di sini ada yang disebut oleh filsafat atau offset. Ada di dalam aturan tangan, ya. Coba semuanya. Ini misalnya adalah jalur kedua. Mengalir dari bawah ke atas. Tapi akan dibuat. Kemudian dia akan dipanggil. Masuk dari sini, ya. Dari sini, ya. Nah, dari sini itu adalah tanda. Kemudian nanti belok
kepala kita sebelah kiri. Maka yang pertama dia adalah tanda titik. Kenapa kabel kendaraan atau kabel listrik dibuat tinggi? Lihat, dibuat tinggi jauh dari jangkauan manusia atau masyarakat. Ya, oke, selanjutnya mari kita lihat video begini. Nah, ingat dari video ini nanti kamu akan bisa memahami bagaimana penyelesaian industri internet di sekitar kawah. Jangan kami coba lihat video ini ya. Fisika SMA jadi hasilnya tidak berada di dalam kereta, namun berada di suatu tempat lain. Jadi kita menerapkan medan dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah kereta AVEX. Kereta AVEX ini berada di beberapa tempat negara yang lainnya dari Jepang, Thailand, dan negara lainnya. Pertama adalah ada jenis kereta api yang mengangkat secara. Kembalikan semuanya. Silakan masuk ke informasi. Sudah kelompok kan? Silakan kerjakan di KPD yang akan kami sampaikan. Silakan kedua kelompok ambil catatan. Ya, kelompok diutuh. Kelompok ini kelompok Galileo. Oke, nah, oke, semua bekerja harus mengikuti terus. Nah, di sini tampak bagikan juga PD. Ya, lembaga kerja langsung ikuti sesuai kerjakan rangkai kemudian lihat hasilnya. Oke, kerjakan dan sekarang. Ya, kita lihat ya. Kita belum dapat atau masih kurang dalam rangkai. Silakan ditanya. Ya, karena tempatnya buat seperti berikut dengan kabelnya. Lurus ya. Dan kompas lurus dengan kabel. Jadi nanti bergerak sudah kita lihat. Ya, silakan. Nanti masuk dari sini positif, sampai sini kan begitu, ya. Ini gimana, udah siap nih? Kita aja. Kita lihat. Dari dengan. Coba.
Nah, lihat nanti perubahan jarum kompas. Ya. Ya, ketika kamu rubah masanya, ya, lihat berapa sudah. Oke, oke. Bapak. Ya, apa lagi nak? Mana kelompok RT ini? Kalau sudah tidak hidup ya? Iya, ambil lampunya mati, coba periksa. Kemudian ingat ya, lihat voltase daripada bola lampunya. Kalau dia hanya mampu 3 volt, nah kau coba buat 9 volt. Ya. Nah, jadi lampunya kan? Coba nanti baca. Kalau dia hanya mampu. Nah, kalau kita coba ke sini, coba bentar aja. Ya. Ya, kelompok itu. Bisa dia 3 volt. Itu 6 lampunya berapa? Coba kita coba. Kemarin berarti ini keterangannya. Iya, Pak. Oke. Hasilnya. Iya. 3 coba sekarang enggak? Coba. Jangan lagi. Ya, lihat itu, lihat jarum kompasnya. Bicara. Naruh dia. Coba cari mana sedikit dia. Ada yang sudah bisa? Kelompok? Kelompok spiritual. Coba tes. Tiga volt. Jarumnya bergerak tapi simpangannya cuma kecil. Oke. Coba rubah arah. Coba yang bisa tembakan. Oke. Ya, kira menyimpang semakin besar. Lanjut. Coba rubah arah di bawah. Dari ATB sekarang dari B ke iya, gimana? Lawan dari itu ya. Terus kerjakan hasil KPD-nya. Oke, karena Bapak lihat sudah hampir semuanya selesai praktiknya. Sekarang apa mau lulus atau siapa kira-kira kelompok yang mau tampil ke depan? Ya, ada kelompok Newton ya, proses sesuai laporan hasil yang kamu kerjakan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dan menunjukkan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini yang bahan yang kita gunakan itu sama seperti yang ada di RKPD ya. Yang pertama itu ada power supply atau cakup daya untuk mengalirkan arus. Yang kedua itu ada kabel untuk menghubung antara cakup daya dan papan rangkaian sebanyak 4 buah, 2 warna hitam dan 2 warna merah. Kemudian ada 1 buah papan rangkaian dan 1 buah kompas untuk mengetahui apakah ada medan magnet di sekitaran kawah berarus. Kemudian ada rumah lampu sebanyak 1 buah dan lampunya. Dan 1 lagi yang terakhir itu ada saklar 1 kutub.
Kemudian untuk cara merangkainya itu, yang pertama itu kita ambil dulu 2 buah kabel warna hitam, kita sambungkan ke catu dayanya, kemudian kita susun. Ini susunnya bebas ya, sesuai dengan improvisasi masing-masing. Yang penting dia arah arusnya itu tidak putus. Biar arus yang dialiri itu bisa sampai ke rumah lampunya dan rumah lampunya akan nyala. Di sini kami sudah menyusunnya. Arus yang susun pun udah tidak terputus. Selanjutnya akan kami coba mengaliri dari catu daya ke papan rangkaian. Yang pertama kami akan menggunakan sumber tegangan 3 volt dan arah kabelnya ini pun searah ya yang kami gunakan. Setelah dihidupkan, ternyata lampu yang ada di papan rangkaian hidup dan arah simpangan kompas itu ke sebelah kanan atau searah sebesar 2 derajat. Karena dia cuma 3 volt, simpangannya pun kecil. Selanjutnya akan ke 6 volt. Lampu yang dihasilkan di papan rangkaian juga akan semakin terang dan arah simpangannya juga akan lebih membesar karena volt yang digunakan atau tegangan yang digunakan itu besar. Di sini kami mencoba cuma sampai tegangan 6 volt karena di lampunya cuma bisa menampung sebanyak 6 volt. Sekarang coba dari yang kalian praktekkan itu, apa kesimpulan kalian? Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum yang telah Ini kesimpulan dari yang kamu ya? Iya, dari praktikum ini. Jadi semakin besar kuat arus yang kita gunakan untuk mengaliri arus, maka besar simpangan yang terjadi di jarumnya akan semakin besar juga Pak. Jadi kalau misalnya voltnya cuma kecil atau sebanyak 3 volt tadi, jadi simpangannya itu cuma bergerak sedikit. Jadi kalau misalnya voltnya juga besar, misalnya 12 volt, itu juga tergantung sama lampunya. Lampunya bisa menampung sebesar apa juga. Jadi kalau misalnya besar daya yang dialirkan, maka besar juga simpangannya. Oke, kira-kira ini apa hubungannya dengan kawat arus yang tinggi? Hubungannya kita seperti itu. Kenapa dilarang lewat kawat berarus? Jadi kawat berarus itu, di sini kan juga terbukti bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus itu ada medan magnetnya. Kawat berarus ini juga mempengaruhi saraf kita Pak, sama tubuh kita ini juga dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Oke, bagus. Siapa kira-kira kelompok yang mau tampil lagi? Ayo. Ya, kelompok. Kelompok Einstein. Oke. Kita berikan kesempatan kepada kelompok Einstein. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Pada bagian ini akan dijelaskan dengan baik. Oke, jadi pertama kita akan bahas alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini. Pertama itu ada catu daya atau power supply, lalu ada 4 kabel dengan 2 warna yang berbeda, yaitu 2 warna hitam dengan 2 warna merah. Lalu ada 1 kompas, lalu ada 1 pemegang lampu dengan 1 lampunya, lalu ada 1 saklar 1 kutub. Oke, mari kita mulai. Pertama kita sambungkan kabel hitamnya ke catu dayanya ini. Arus yang digunakan di sini itu adalah arus AB. Jadi satu arus. Pertama kita gunakan tegangan sumber dengan 3 volt.
Di sini terjadi pergerakan pada jarum kompas itu mengarah ke arah kanan dengan sedikit pergerakan saja karena boleh digunakan di sini juga masih sangat kecil yaitu 3 volt. Nah, lalu kita naikkan tegangannya menjadi 6 volt. Di sini terlihat jelas penyimpangan yang terjadi sudah begitu banyak atau besar ya, karena kita naikkan tegangan voltnya. Lalu kita coba, ini kan tadi saya bilang dari arah arus A ke B. Lalu kita bandingkan dari arus B ke A. Kita gunakan 3 volt dulu terlebih dahulu. Nah, di sini pergerakan penyimpangan dari kompasnya itu berlawanan ya. Dari arah yang sebelumnya itu kanan, ya di sini jadinya kiri. Kita gunakan 6 volt lagi. Nah, terlihat lebih jelas pergerakan penyimpangannya itu lebih besar. Jadi yang dari hasilnya ini mungkin ada yang ingin bertanya tentang Ayo, ada yang mau bertanya? Coba kelompok OSO. Silakan. Bagaimana menentukan fungsi magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan? Coba tanya lagi. Bagaimana menentukan fungsi magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan? Iya, bagaimana menentukan induksi magnet atau arah induksi magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Menentukannya seperti ini. Anggap saja ini adalah arus listriknya. Jadi ketika menggunakan kaidah tangan ini, arah jempol kita ini menentukan dari mana arus listrik tersebut. Jadi jika kamu kita mengarah ke atas, ini adalah arus listrik yang dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, lalu genggaman tangan kita ini menentukan arus dari magnetnya. Jadi yang dari arus listriknya bawah ke atas ini, pertama gaya magnetnya itu dari arah sini-sininya. Di sini tuh ada tanda plus dan juga di sini ada tanda dot. Jadi maksudnya dari sini keluar arus gaya magnetnya dari sini. Oke. Nah itu tadi kamu yang melihat dari sebelah. Berarti arah crossnya di mana? Sebelah kanan sini, Pak. Iya, arah masuk atau cross sebelah terus. Lalu kita gunakan arus listrik yang di lapangan, yaitu dari atas ke bawah. Itu bisa kita gunakan rujukan kita seperti ini. Jadi gaya Harusnya dari mana ke mana? dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Terus. Ke bawah terus arus gaya magnetnya itu seperti ini. Dari yang topsnya tadi awal di sini, menjadi berlawanan di sebelah sini dan keluar di sebelah kanan. Jadi ini berlawanan juga tadi seperti yang di kompas kan, yang awal saya gunakan arusnya itu dari A ke B. Anggap saja itu dari arus atas bawah ke atas. Itu pergerakannya dari kanan ke kiri. Lalu kita ubah tadi kan dari B ke A, itu pergerakannya anggap saja dari atas ke bawah. Itu berlawanan dengan gaya arus magnet yang awal tadi. Yang tadinya kanan, sekarang jadi kiri awal musiknya. Oke. Oke. Ya. Jadi arus listrik. Kalau aktivitas simpangannya akan semakin besar. Itu benar percurangan. Oke, berikan aplaus itu. Nanti kita menyanyikan lagu Waktu Berdansa dengan bunyi gede. Ya, coba dari sini buat ya.
Iya, terus ini sama ini, wek. Kemudian ini, yang belakang, terus. Oke, kita coba supaya ini semua. Ya. Kita coba lagu potong berusaha dengan bunyi bebek. 2, 3. Oke, yang selanjutnya coba dari yang paling rendah, dari yang paling rendah. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita hari ini? Iya, kelompok dengan ini. Saya menyimpulkan dari hasil percobaan hari ini yang dapat kami sampaikan adalah ketika terdapat arus yang mengalir, ternyata itu menyalurkan jalur kontras yang menyimpang. Artinya, jika kalau ada arus timbul lingkis magnet atau yang Iya, bagus. Permasalahannya tidak terjawab, ya. Karena di masyarakat ini tidak bisa, termasuk di pengambil itu sangat disarankan tidak dekat dengan listrik yang digunakan konsentrasi. Jadi kenapa bisa dihindari? Ya, takutnya terpengaruh terhadap kandungan maka juga sampai dengan kita kenapa bisa dibuat kabelnya jauh dari jangkauan kita? Pertama, magnet atau reduksi magnet sangat terdengar ke saraf kita, ya. Nah, jadi terdengar juga ke saraf. Kemudian sudah ada soal formasi. Ada juga dari soal yang berbeda. Jadi soalnya kamu kerjakan, ya, seperti yang kamu kerjakan, kemudian nanti akan mengambil hasil kerja kamu, baik praktikum, baik sikapmu, baik untuk kerjanya, nanti akan dibuat. Oke, ya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Selamat pagi.